Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang hari ini kita diberi taufik dan hidayah, juga diberi nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, masih diberikan nikmat iman dan Islam, serta kita pun dalam keadaan sehat dan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nikmat-nikmat yang ada kita terus syukuri, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah panutan kita sekalian yang telah mengajarkan kepada murid-muridnya yang mulia, khulafaur rasyidin dan para sahabat radhiyallahu anhum, mengajarkan ajaran-ajaran yang lurus, ajaran yang Hanafiyah, ajaran yang mengajarkan tauhid, yang dimana kita ditunjuki pada jalan yang ini tidak menyimpang jika kita benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita syukuri kita bisa mengkajinya terus lewat majelis-majelis ilmu, dan siang hari ini kami hadir di sini atas permintaan dari Pak Taufik, Kepala Sekolah SMA 1 Wonosari, yang meminta untuk mengisi lagi di kesempatan bulan ini, dan alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Ahmad Fauzi dari Polres Gunung Kidul. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang membawa berkah bagi kita sekalian. Allahumma amin. Kali ini kami akan membahas, ada sebenarnya dalam buletin, namun mohon maaf buletinnya hanya tersedia separuh dari jumlah kalian semua yang ada di sini. Ini yang diberi ya hanya separuh, karena buletinnya hanya ada sekitar 200-an lembar. Ya, dikarenakan ini sebenarnya dicetak harusnya, dan yang bertugas mencetak itu ada sedikit patah hati kayaknya. Patah hati karena jodohnya diambil yang lain. Gitu. Itu kan sakitnya gimana gitu ya kan, sakitnya itu di sini. Mau disuruh ngapa-ngapain saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma iya saja kalau gitu. Karena jodohnya itu mau dilamar besok Minggu, taunya sekarang. Itu sakitnya gimana, ini dilamar ini Pak, ini hari berkabung untuk dia. Kayak saya nggak bisa ganggu, akhirnya dapat cuma 250 lembar saja. Jadi dia berhasil ngopi seperti itu dalam keadaan penuh kekecewaan. Itulah masalah cinta, itu selalu membawa sakit di hati. Ya, makanya jangan main-main. Berapa orang yang belum dapat itu? Ada softfile-nya Pak tadi. Oh ya sudah. Sudah ada softfile-nya juga. Tenang aja, nanti bisa habis ini juga bisa Pak. Tadi sampai di mana tadi?
Berarti patah hati tadi. Makanya saya sarankan jangan main-main dengan cinta. Cinta itu bahaya sekali. Kalau sudah terjerumus kemudian mau lepas lagi itu sulit sekali. Nanti kita akan lihat di sini. Judulnya apa ini, coba lihat. Di masjid hatiku terkait. Ini macam-macam nanti akan dijelaskan. Intinya yang akan dijelaskan tentang sebuah hadis yang panjang. Nanti Mas Gian baca ya. Baik. Tentang hadis yang panjang yang menceritakan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berarti nanti kita akan mempelajari 7 golongan ini secara singkat. Baik, kita mulai langsung dari yang dimaksudkan. Ya. Di masjid hatiku terkait. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang dimaksudkan naungan di sini adalah naungan arsy Allah sebagaimana dikuatkan riwayatnya oleh Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari. Nah, Imam Ibnu Hajar itu mengatakan tentang hadis ini apa yang dimaksudkan naungan Allah. Naungan Allah di sini yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah naungan dari arsy Allah Subhanahu wa taala, dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar dan makhluk Allah yang paling tinggi. Di atasnya Allah Subhanahu wa taala menetap tinggi. Jadi arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Mau bandingannya itu diceritakan oleh Nabi SAW. Kalau andai kursi Allah itu ditaruh bandingannya dengan arsy Allah Subhanahu wa taala bagaikan cincin yang dilempar di padang pasir. Bagaikan cincin yang dilempar di padang pasir. Dan Allah itu Allahu Akbar. Allah itu maha besar, lebih besar daripada arsy-Nya. Jadi intinya di sini kalau kita bahas naungan Allah, naungan arsy Allah di sini akan diperoleh pada hari kiamat, di mana ketika itu kita sangat-sangat butuh pertolongan Allah lewat naungannya. Apa yang dimaksudkan di sini nanti pada hari kiamat, adik-adik sekalian? Keadaan manusia, matahari itu akan didekatkan. Satu riwayat itu menyebutkan 1 mil. Mil itu berapa kilometer? Sampai 10 kilometer enggak? Enggak. 1,5 ya? 1,5 kilometer. 1,4, 1,5, 1,6. Baik. Matahari akan didekatkan 1 mil. Menurut salah satu pengertian 1 mil di sini adalah seperti jarak di dunia. 1 mil itu seperti jarak di dunia. Ada ulama yang katakan lagi 1 mil yang dimaksudkan sini adalah 1 celak mata. Celak mata itu ini berarti sangat dekat sekali ketika hari kiamat nanti. Maka diceritakan dalam hadis saat di hari kiamat itu manusia akan bermandikan keringat. Ada yang keringatnya sampai di betisnya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pusernya, ada yang sampai di pundaknya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan di sini nggak usah pakai logika. Ini harusnya kan manusia kalau di matahari cuma jaraknya 1 mil, secara logika gimana? Hangus nggak? Hangus. Namun untuk masalah kiamat, mulai dari alam kubur nantinya sampai hari kiamat, para ulama katakan wajib diimani, tidak boleh ini kita ingkari. Pokoknya menerima apa adanya saja. Salah satu contoh peristiwa yang nanti akan muncul di akhir zaman. Pernah dengar ada istilah Dajjal? Pernah dengar Dajjal? Dajjal itu apa? Dajjal itu apa? Makhluk atau manusia dari planet? Makhluk seperti kita atau manusia dari dunia lain, dari planet lain? Dia itu manusia seperti kita, namun membuat fitnah di muka bumi. Nanti akan berjalan di muka bumi menebar fitnah. Dengan dia itu mengaku sebagai Tuhan. Dia bisa menciptakan sesuatu dengan izin Allah. Dia bisa mematikan sesuatu, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman. Makanya banyak yang terfitnah ketika itu di akhir zaman. Nah, Dajjal ini akan punya pengikut yang banyak, karena dia nanti akan mengitari seluruh muka bumi, kecuali 2 tempat. 2 tempat ini apa?
Mekah dan Madinah. Ciri-ciri Dajjal, walaupun dia ngaku sebagai Tuhan, kelemahannya itu adalah matanya buta sebelah. Matanya buta sebelah. Makanya dari keadaan fisiknya sendiri dia terbantahkan, karena nggak mungkin Tuhan itu buta sebelah. Namun dia ngaku dirinya sebagai Tuhan dan membuat menebar fitnah di mana-mana. Dan ketika itu yang nanti akan menumpasnya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun di akhir zaman dan tugasnya salah satu misinya adalah membunuh Dajjal. Tugasnya apa tadi? Ini perkara yang terjadi nanti besok pada hari kiamat. Namun tugas kita wajib imani. Tugas kita wajib imani. Sama juga tentang masalah naungan Allah di sini. Tugas kita adalah wajib mengimaninya apa adanya. Terus dibacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Imam yang adil. 1. Imam yang adil. Terus 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ta'atillah, nasya'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Terus yang ketiga. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Hatinya selalu terkait dengan masjid. Kemana-mana ingat masjid terus. Ini yang masuk dalam judul kita tadi. Hatiku terkait di masjid. Terus keempat. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah atau karena Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ini apa yang dimaksud nanti dilihat. Apakah ini harus mencintai satu dan lainnya? Ya, nanti akan dilihat apa yang dimaksud. Terus yang kelima. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lelaki cantik. Lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Ada seorang wanita yang goda seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini mengatakan karena takut pada Allah Subhanahu wa taala akhirnya tidak jadi berzina ketika itu. Jadi Allah yang melindungi dia dari perbuatan zina. Yang keenam. 6. Seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Bersodakoh, dia ikhlas karena Allah sampai yang dekat pun yaitu tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disodakohkan oleh tangan kanannya. Istilahnya nanti akan kita bahas apa maksudnya. Yang ketujuh. 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Seseorang yang berzikir karena Allah, berzikir pada Allah, khalian, sendirian, dan ketika itu dia meneteskan air matanya. Berarti tadi ada berapa golongan di sini? 7. Nah, kita lihat satu persatu dari penjelasan yang ada. Baca nomor 1. 1. Pemimpin yang adil. Keterangannya. Pemimpin ini bersikap adil. Dalam hal amanat, ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ini pemimpin yang adil, benar-benar amanat, benar-benar jujur, tidak tergiur dengan dunia, tidak tergiur dengan sogoan, tidak tergiur dengan iming-imingan dunia. Pokoknya dia menjalani apa yang tadi dituntut dengan benar-benar amanat. Tentu pemimpin seperti ini bukan hanya sekedar belajar ilmu dunia, adik-adik sekalian. Tidak cukup untuk belajar ilmu IPA, IPS dan yang lainnya. Yang paling pokok di sini adalah dia juga mengkaji ilmu agama benar-benar. Namun tentu saja ilmu agama yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman yang benar. Karena ada yang mempelajarinya tidak dengan pemahaman yang benar, sehingga ada yang jadi pemimpin pun, ya, ada yang tidak amanat karena tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang
Ya, jenengan ini semua dalam usia muda. Ini kesempatan yang baik sekali. Selain mendalami ilmu dunia silahkan, namun jangan lupa untuk mempelajari ilmu agama juga. Ilmu agama ini yang membuat orang itu takut pada Allah. Bukan dari ilmu dunia yang dipelajari. Orang mau titelnya sampai S1, S2, S3, sampai seorang profesor pun, namun kalau tidak punya ilmu agama sama sekali tidak akan takut pada Allah. Bahkan dengan ilmunya dia bisa ngakal-ngakali orang, bisa kerjain orang, dan seterusnya. Maka ilmu agama ini penting. Untuk jaga pemimpin-pemimpin seperti ini, mudah-mudahan jenengan semuanya itu akan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin yang adil, dan kita semuanya dibekali rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Syabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Pemuda itu usia berapa tahun? Berapa tahun? Kalian masih masuk istilah ini enggak? Masih masuk pemuda enggak? Masih. Para ulama itu katakan sampai usia sekitar 30 tahun. Itu disebut dengan syabun dalam istilah bahasa Arab. Di sini katakan apa? Syabun nasya'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Waktu mudanya dia manfaatkan baik-baik. Dan ingat, usia muda ini adik-adik sekalian, ini jadi cerminan bagi kita untuk usia tua kita nantinya. Kalau usia mudanya itu baik, maka usia tuanya juga akan ikut baik. Namun kalau usia mudanya itu rusak, maka tunggu saja nanti di waktu tuanya seperti apa. Kalau saya sering jalan, apalagi ini bukan anak-anak SMA nih, ini anak-anak kuliah. Ketika lihat pergaulan yang begitu bebas sekali, makanya mohon nanti kalau kuliah, yang lebih penting itu bukan tempat kuliahnya sebenarnya, namun yang paling penting itu lingkungan yang nanti membina kita itu seperti apa. Kalau saya lihat lagi makan di warung, kemudian ada mahasiswa gitu, ada laki-laki dan perempuan barengan, kemudian laki-lakinya merokok, perempuannya tambah lagi merokok juga. Ya, ini perempuannya merokok juga, tambah lagi perempuannya ini punya tato lagi. Ya, perempuannya ini bertato lagi. Kira-kira yang putri-putri nilai perempuan ini seperti apa? Baik nggak? Ya, baik nggak? Mungkin nggak dia seperti ini rajin sholat? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Ini muncul tadi, kok sampai secara logika perempuan itu sangat sulit sekali merokok. Namun ini perempuan ini ikut merokok juga. Faktor paling penting itu cuma gara-gara lingkungan. Dia bukan jadi muslimah, jadi perempuan yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah, sehingga terpengaruh dengan temannya, terpengaruh dengan teman laki-lakinya. Ngerokok, ini juga perempuannya ikut merokok juga. Kita sudah melihat wanita ini adalah wanita yang tidak baik, bukan tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Coba baca keterangannya. Kenapa disebut pemuda dalam hadis? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi pada dunia, dan kebanyakan itu lalai dari akhirat. Ini betul atau tidak ini? Pemuda itu nafsunya itu tinggi pada dunia, kejar dunia terus, dan banyak yang lalai ibadah. Betul nggak ini kata para ulama? Betul atau tidak? Itulah kenapa Nabi SAW masukkan pemuda dalam hadis ini. Bukan yang tiang sepuh yang dimasukkan, namun yang dimasukkan sini apa? Pemuda. Kalau kalimatnya simbah-simbah yang dekat pada Allah sudah wajar. Paham sudah wajar kenapa? Paham sudah wajar kenapa? Sudah paham ya? Mereka lebih banyak ingat mati. Namun kalau pemuda itu kok seringnya ke masjid terus, ini suatu yang aneh. Harusnya pemuda itu tempatnya di mana tempatnya? Jalan-jalan di mall. Wonosari belum ada mall ya? Belum ya? Mudah-mudahan nggak ada nih Pak Ahmad Fauzi. Cuma Amigo paling yang ada. Jalan-jalannya pokoknya pingin ya habiskan waktu sia-sia. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama, rata-rata pemuda itu cari dunia, rata-rata pemuda itu lalai dari ibadah. Maka kalau ada pemuda yang benar-benar taat dalam ibadah, ini pemuda yang luar biasa sekali.
pahalanya lebih besar daripada orang yang usianya itu tua kemudian dekat pada masjid, karena dia ini orang yang aneh. Maka mudah-mudahan panjenengan semua itu jadi orang-orang yang aneh. Anehnya kenapa? Ya, jadi anak SMA malah seringnya itu ke masjid. Jadi anak SMA malah yang seringnya ngisi jamaah sholat subuh. Coba jenengan hitung sendirilah di rumah, di masjidnya masing-masing. Tes. Kira-kira berapa anak SMA yang sholat subuh? Ada 10 orang enggak? Hah? Ada 10 orang enggak? Kalau simba-simba ada 10 enggak? Ada. Ya. Namun kalau yang muda-muda tadi enggak. Alasannya bangunnya telat. Sekarang jam 5:30 itu sudah terbit matahari nih. Berarti sudah habis waktu subuh ya. Nah, namun ada yang sering bahkan jadikan kebiasaan jam 5:30 itu waktu untuk memulai sholat subuh. Berarti bukan sholat subuh lagi, namun sudah masuk sholat apa tadi? Sholat duha. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba baca lagi. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri sholat fajar, akhlaknya pun bagus pada bapak ibunya, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri sholat subuh, akhlaknya pada orang tua juga bagus, bukan bentak-bentak orang tua. Walaupun pintar, walaupun cerdas, yang dinilai oleh Allah itu bukan kecerdasan kita atau kepintaran kita, namun bagaimanakah akhlak pada bapak ibunya di rumah. Saya yakin di antara jenengan juga ada yang kata-katanya kurang pas dengan orang tua. Maka kata-kata ini perlu dijaga. Kalimat pada orang tua itu perlu dijaga. Pemilihan kata pada orang tua juga ini harus dijaga dengan baik. Walaupun cerdas, walaupun pintar, akhlak itu perlu dipentingkan. Terus, pemuda seperti itu sangat jarang kita temui saat ini, karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka lebih suka bersenang-senang dan berfoya-foya. Ada kesempatan untuk bermain game atau ngebut-ngebutan di sore hari, atau bermain band, waktu mereka habis untuk hal-hal sia-sia semacam itu. Bahkan maksiat pun ada yang dijadikan hobi. Untuk saat ini jarang sekali kita lihat pemuda yang mau sadar untuk ke masjid kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betul nggak ini yang disebut di sini? Betul atau tidak? Banyak yang main game. Game sebenarnya nggak masalah. Main game boleh atau tidak? Boleh kan? Boleh. Namun kalau waktunya main game terus, waktunya habis untuk ibadah, maghribnya lupa, ngisanya lupa, kemudian begadang sampai tengah malam, akhirnya subuh kebablasan. Itu namanya lalai. Ini namanya mementingkan yang mubah daripada yang wajib, mementingkan perkara yang sifatnya boleh daripada yang wajib. Kemudian hobi-hobi yang lainnya yang sebenarnya itu kalau cuma sebatas hobi masih boleh selama tidak melanggar aturan. Namun ingat, jangan sampai lalai dari kewajiban. Terus, maka pantas saja Nabi SAW memasukkan pemuda yang rajin ibadah dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua nanti mendapatkan sifat ini, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah sehingga nantinya mendapatkan naungan pada hari kiamat. Terus yang ketiga. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Dilanjutkan. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih banyak tempatnya di rumah. Karena wanita lebih layak tempatnya di rumah. Wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Wanita itu disuruh untuk mengisi rumah. Kata Nabi SAW, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan itu adalah di paling dalam dari rumahnya, di bagian paling dalam dari rumahnya. Terus, sampai pun untuk sholat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki tempat sholatnya itu di masjid. Laki-laki tempat sholatnya di mana? Di masjid. Kalau laki-laki tempat sholatnya senangnya di rumah, jadinya laki-laki apa? Laki-laki soleha. Baik. Terus,
Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu sholat setelah sholat. Dia nunggu maghrib ke ngisya, menunggu sholat ke sholat. Terus Misalnya, ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dengan berada dalam majelis ilmu dengan mendengarkan kajian Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ada di masjid antara maghrib dan ngisya itu ada kajian, diikuti kajian tadi. Kalau di Gunung Kidul mungkin jarang seperti ini. Kalau di Jogja sering, apalagi di sekitar kampus, seperti sekitar kampus UGM misalnya. Ya, pengen masuk UGM nggak? Pengen masuk UGM? Ya belajar yang bener lah. Biar bisa mengikuti saya juga masuk UGM. Saya sarankan tuh masuk UGM saja daripada kampus-kampus luar. Karena UGM kalau dapat lingkungan yang bagus, insya Allah jenengan semua akan selamat. Maksudnya karena lingkungan sana lebih kondusif dibandingkan dengan yang ada di kota lain. Di samping biaya hidupnya itu lebih murah. Untuk temukan kajian seperti ini ada tiap hari, itu ada. Bahkan kita bingung mau milih ini kajian di mana. Rata-rata masjid itu menyediakan kajian-kajian seperti itu, dibuka untuk putra dan putri untuk hadir. Terus bisa juga pengertian orang yang hatinya terkait dengan masjid adalah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walau dalam keadaan super sibuk. Walau dalam keadaan super sibuk tetap rajin sholat berjamaah. Terus sopir kendaraan ketika mendengar suara adzan segera memarkirkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat. Terus pegawai kantoran bergegas ke masjid ketika berkumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Contoh-contoh seperti ini itulah mereka yang hatinya selalu terkait dengan masjid. nah, inilah mereka yang selalu hatinya terkait dengan masjid. Kemudian di sini diingatkan dalam tulisan, seorang muslim itu harus sholat. Muslim itu harus sholat. Dan ini kalau lihat dari perkataan para ulama, saya ringkaskan saja. Ya, Imam Zahabi itu katakan orang yang meninggalkan sholat dosanya itu lebih parah daripada dosa besar yang lainnya. Imam Zahabi di sini, coba bacakan Imam Zahabi di bawah, langsung lompat. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar. Dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, yaitu satu sholat saja, dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri. Coba lihat, Imam Zahabi katakan orang yang meninggalkan sholat itu dianggap dosanya sama seperti orang yang berzina dan mencuri. Kok bisa seperti itu? Karena sholat itu bagian dari rukun apa? Dari rukun apa? Islam. Meninggalkan satu rukun itu istilah Arab. Itu adalah pojok tiang yang pojok. Yang ini tiangnya jadi tiang pokok. Makanya bahasa Arabnya sepak pojok itu dorbul arkan. Ya, kalau mau tahu ketika lihat reporter Arab itu ngomong bola, ya, mereka bilang sepak pojok itu dorbul arkan. Arkan itu maksudnya sepak pojok. Dorb itu ini sepak pojok tadi, arkan itu pojoknya. Ya, coba dilihat. Ada yang pernah lihat di YouTube nggak? Yang komentator Arab, gimana kalau bolanya itu masuk gimana? Apa yang keluar kalimatnya? Hah? Masya Allah gitu kan? Kalau bolanya masuk kayak gitu. Nanti coba lihat ketika dia mau nyepak pojok tadi, kalimat yang keluar tadi seperti itu. Ya kalau paham bahasa Arab nanti paham seperti tadi. Meninggalkan sholat itu sama nilainya kata Imam Az-Zahabi seperti orang yang berzina dan mencuri. Kenapa demikian? Karena sholat itu bagian dari rukun Islam. Meninggalkan rukun Islam tentu lebih parah daripada melakukan maksiat yang lainnya. Maka ini harus jadi peringatan, walaupun cuma meninggalkan satu sholat subuh saja misalnya, itu lebih parah daripada berzina dan mencuri. Astagfirullah, ya harus tobat segera ini. Langsung lompat ke nomor 4. Nomor 4. Iya. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah atau karena Allah.
berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Baca keterangannya. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesolihan, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput. Baik. Kalau yang dimaksudkan di sini apa? Ini dalil untuk pacaran. Ya, mereka berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ada yang ketika saya katakan suka pada kamu, terus dia bilang saya suka kamu karena Allah. Terus ketika putus juga dia katakan saya putus denganmu juga karena Allah. Ada yang pernah kayak gitu? Ada? Dia tulis di SMS-nya INUN lillah karena Allah. Ada yang kayak gitu? Ada yang berani atau ada yang kayak gitu laki-lakinya? Biasanya laki-laki nih, guyonnya banyak ini. Ada laki-laki kayak gitu? Berani nggak? Hah? Ada yang bilang kayak gitu? Ya, itu saya sudah menandakan. It's time to begin the sixth lesson. Ya. Paham ini ya? Jadi yang dimaksudkan sini bertemannya itu karena Allah, berpisah ketika berkumpulnya itu karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Dan di sini nggak perlu jadi dalil saya ingin bangunkan, ini ada perempuan yang saya senang. Dia bangunkan untuk sholat tahajud, dia SMS atau SMS sudah mahal. Pakai WA, sudah bangun malam apa belum? Jam 3 bangun. Baik nggak seperti ini, mas-mas? Baik nggak seperti ini? Dia bangunkan si perempuan, kamu sudah sholat malam? Sudah, ayo bangun malam. Bagus nggak seperti ini? Berpahala nggak? Berpahala atau tidak? Yang laki-laki berpahala nggak? Sama simboknya saja nggak pernah bangunkan. Mikir orang jauh. Simboknya dengan samping kamar, coba. Nggak pernah mikir, mah ayo bangun, bangun, ini sholat tahajud. Itu nggak pernah mikir, namun mikir temannya yang jauh di sana, beda kecamatan lagi. Sok dekat, ya. Sok perhatian. Terus yang kelima. 5. Ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Terus dibaca di bawahnya. Ada wanita yang kaya raya, terhormat, dan begitu cantik. Ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut pada Allah, laki-laki tersebut tidak melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggodanya. Siapa permaisuri Raja Mesir sini? Siapa permaisuri Raja Mesir? Zulaiha. Sini saya tidak tulis namanya karena sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang katakan namanya jelas Zulaiha, namun kalau dalam Al-Quran tidak disebut namanya. Dalam Al-Quran tidak disebut namanya, cuma dikatakan permaisuri Raja Mesir. Terus kalau tidak dengan pertolongan dan perlindungan Allah, tentu Nabi Yusuf bisa saja terjerumus dalam zina. Coba mas-mas ini sekarang berada dalam posisi Nabi Yusuf. Kemudian dalam ruangan ini sendiri. Terus ditutup pintunya 5 lapis. Penjaga-penjaganya disuruh pulang. Ayo semuanya pulang. Perempuannya masuk. Kemudian ngajak untuk berzina. Kuat atau tidak? Bisa kuat? Bisa kuat seperti Nabi Yusuf? Bisa. Masya Allah, luar biasa sekali. Perempuannya yang ngajak ini loh. Perempuannya yang nutup pintu. Kemudian perempuannya yang suruh, ayo penjaga-penjaga semuanya pulang. Atau di sekolah sinilah, pak guru pulang aja. Saya mau sama dia di sini. Terus perempuan ini yang ngajak. Kira-kira bisa kuat ini? Kuat? Makanya terakhir lihat, cuma Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah dan pertolongan Allah yang bisa menyelamatkan Nabi Yusuf. Seandainya kita di posisi Nabi Yusuf, saya yakin gak ada yang seperti Nabi Yusuf. Perempuan yang ngajak ini ayu, cantik, kaya raya.
Dia ngajak lagi. Paling lagi bilang, mau ngapain saya mikir-mikir, langsung ngajak. Ini yang ngajak perempuan loh. Kalau laki-laki ngajak mungkin biasa, ini ngajak perempuan. Terus yang keenam. 6. Seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Apa yang dimaksud tadi adik sekalian? Apa yang dimaksud? Tangan kanan yang berinfak, tangan kiri yang paling dekat nggak paham. Berarti yang dimaksud dia sodako sembunyi-sembunyi. Dia sodako itu diam-diam, tidak ada yang tahu. Dibaca keterangannya. Maksudnya, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tangan kanan yang berinfak lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Yang paling dekat saja tidak mengetahuinya, apalagi orang jauh. Berarti dia jaga benar-benar amalan seperti itu. Terutama ini untuk sodako sunnah. Ada juga amalan sunnah seperti puasa sunnah. Contoh juga seperti sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Paling afdolnya kalau bisa disembunyikan, disembunyikan lebih bagus. Amalan yang kita bisa sembunyikan, kita jaga tersembunyi itu lebih bagus daripada terang-terangan. Tujuannya paling penting sini adalah untuk jaga keikhlasan. Untuk apa? Jaga keikhlasan. Kemudian yang terakhir. 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Keterangannya? Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar-benar menghayati hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya pada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan karena lebih akan terjaga dari riya. Zikir yang utama itu zikir yang diam-diam, tidak ada yang tahu, kecuali kalau kita dituntut untuk zikir terang-terangan, maka kita zikir terang-terangan. Ini menunjukkan inilah orang yang berzikir karena Allah. Saat dia itu berzikir di kala sepi, maka air matanya itu menetes. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji dari 7 golongan tadi. Mugi-mugi kita sekalian mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah, menjadi laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid, menjadi orang yang saling mencintai karena Allah, juga dijauhkan dari berzina dan takut pada Allah dan meninggalkan zina. Yang keenam, mugi-mugi kita jadi hamba Allah yang rajin berinfak dan menjaga keikhlasannya, juga rajin berzikir dan menjaga keikhlasannya. Monggo sebelum acara berikutnya ada yang bertanya dulu? Silahkan. Ya, satu. Putra ada? Putra ada? Baik, putri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bertanya, pemuda yang taat pada Allah itu kan salah satunya menghormati orang tua dan berakhlak baik pada bapak dan ibunya. Baik. Lalu apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki cita-cita yang tidak direstui kedua orang tua? Karena orang tua menginginkan saya memilih cita-cita pilihan mereka, padahal saya yakin cita-cita yang saya pilih sesuai dengan bakat dan kemampuan yang saya miliki. Baik. Lalu bagaimana cara saya mengomunikasikan kepada kedua orang tua dengan halus dan tanpa menyakiti perasaan mereka? Baik. Yang paling utama adalah manut pada orang tua. Nuruti apa maunya itu lebih utama. Namun kalau jenengan bisa lobby pada orang tua, berkata baik-baik, saya punya pilihan ini, kalau mau dituruti alhamdulillah. Berarti sesuai dengan keinginan dan mungkin itu yang kita minati, yang sesuai dengan hobi kita misalnya. Namun kalau
orang tua punya keinginan yang lain, dituruti saja. Pahalanya lebih besar, pahalanya adalah surga. Dibandingkan kita kokoh dengan pendirian kita. Seperti itu juga dipraktekkan oleh para ulama dahulu. Mungkin jalan ini orang tua lebih senang, mereka ikuti jalan itu selama bukan dalam perkara maksiat. Selama bukan dalam perkara maksiat, wajib untuk diikuti dan ditaati. Wallahu a'lam. Seperti itu jawabannya. Ada lagi? Putri lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agreni dari kelas 12 IPS 3. Tentang yang itu kan memilih pergaulan dengan teman-teman muslimah. Iya. Kan terus saya membaca di surat Al-Maidah ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan saya itu memiliki teman yang Nasrani juga, dan saya itu udah kebacot klik sama dia. Nah itu bagaimana caranya agar saya itu bisa menjauhkan diri dari dia? Dia tidak sakit dan dia itu tidak merasa kalau saya itu sedikit demi sedikit menjauhi dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW itu mengatakan untuk menjelaskan hadis tersebut, janganlah engkau itu berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah makan makananmu kecuali orang-orang mukmin. Ini berarti menunjukkan orang yang paling dekat dengan kita dan orang yang kita tempat curhat dan seterusnya paling bagus itu adalah orang yang beriman. Makanya di antara pembahasan juga tentang masalah aurat juga ketika Allah sebutkan dalam surat An-Nur, nanti bisa lihat di ayat 30 atau 31, itu disebutkan yang boleh melihat misalnya rambut wanita cuma sesama wanita saja. Di situ para ulama kebanyakannya mengatakan yang dimaksudkan sini adalah wanita muslimah. Yang dimaksudkan seperti itu. Namun sekedar punya teman saja, teman biasa, teman untuk jalan gitu atau yang lainnya, itu tidak masalah. Yang penting kita itu tidak sampai terpengaruh. Ya. Adapun ayat tadi Al-Maidah ayat 51 tadi punya pengertian, di situ disebut dengan kata aulia. Aulia itu ada beberapa pengertian. Bisa maknanya pemimpin, bisa maknanya itu teman. Itu termasuk semua termasuk dalam kalimat tafsir dari para ulama. Jadi intinya perlu hati-hati karena nanti ini berpengaruh pada kebaikan diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila may yukhallil. Seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Maka lihatlah, kata Nabi, lihat siapa yang jadi teman dekatmu. Kalau teman dekatmu itu adalah orang yang baik, maka kamu juga akan terpengaruh dengan baik. Oleh karena itu dalam pepatah Arab disebutkan as-sahibu sahibun. Sahib yaitu teman, itu sifatnya menarik. Teman itu apa? Sifatnya menarik. Kalau ini teman yang baik, kita bareng dia terus, kita mungkin sebelumnya itu malah sholat, akhirnya jadi rajin sholat gara-gara dia. Sebaliknya dia itu kalau teman yang jelek, ya dia dalam masalah ibadah tidak perhatikan, maka kita juga akan terpengaruh yang sama. Sama seperti tadi yang saya contohkan tentang perempuan yang tadi sampai bisa merokok, bertato misalnya, pergaulannya bebas. Rata-rata cuma gara-gara teman bergaulnya seperti apa, lingkungan kosnya bagaimana, teman-teman yang dia jalan seperti apa, akhirnya dia bisa terpengaruh, rusak juga seperti itu. Semua kembali kepada teman dekat. Seperti itu. Paham? Ada lagi? Ya, 1, 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas I dari kelas 12 IPS 3. Yang ingin saya tanyakan tadi telah disebutkan oleh Bapak Muhammad Abdul Tuasikal bahwasanya 7 golongan itu salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nah, salah satunya itu kan pemuda yang sering atau biasa menjalankan ibadah di masjid, begitu ya Pak Ustadz? Iya. Nah, Terus jadi yang ingin saya tanyakan, kalau dari saya sendiri itu terkadang itu masih gimana ya? Saya itu kalau boleh jujur itu saya jarang ke masjid. Terus kadang-kala ya itu saya sering ngomong-ngomongan gitu, kurang bersemangat di dalam beribadah. Nah, kira-kira kalau boleh saya minta saran kepada Pak Ustadz khususnya untuk bagaimana agar saya itu dan teman-teman sekalian itu lebih semangat dalam beribadah, terutama juga kalau misalnya supaya lebih rajin ke masjid, itu kira-kira seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti malas ke masjid, solusinya apa? Orang tua rajin ke masjid enggak? Kadang-kadang juga. Faktor paling utama dari orang tua dulu. Berarti jenengan harus kalau mau bangkitkan semangat untuk ke masjid, bareng bapak pergi ke masjid. Ya, bareng bapak pergi ke masjid. Biasanya kalau orang tuanya rajin ke masjid, anaknya akan ikut diajak. Namun kalau orang tuanya malas-malasan, jadinya seperti itu. Berarti ngajak orang tua bareng-bareng. Jarang, ini sedikit saja. Anaknya yang sadar orang tuanya orang tuanya malas-malas sedikit. Ya, biasanya anak ini akan terpengaruh dari orang tua. Maka coba ngajak bapak bareng-bareng pergi ke masjid sehingga saling menyemangati. Yang kedua, biasakan bergaul, termasuk di sekolah ini cari teman-teman yang biasanya di musola masjid sini, musola atau masjid sini. Maka nanti juga akan ikut rajin. Kalau teman-temannya malas, mendingan diputuskan dulu. Artinya kurang bergaul dengan teman semacam itu. Cari teman yang bersemangat ke masjid tadi. Seringnya zuhur ke masjid, seringnya asar seperti itu, perhatikan. Bergaul dengan dia terus, nanti lama-lama akan terpengaruh terus. Yang ketiga, banyak minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Doanya diantaranya supaya hati diteguhkan terus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa supaya hatinya diteguhkan oleh Allah. Kemudian ada juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini juga supaya hatinya diteguhkan oleh Allah. Jadi 3, ngajak orang tua. Yang kedua, berteman dengan teman yang rajin ke masjid. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Terakhir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya di itu. Nama saya Daniel Yudi dari kelas 11 2. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan penting. Saya pernah membaca terjemahan surat Al-Baqarah yang terjemahannya itu orang-orang itu meninggalkan saudaranya judi, mungkin pikirannya itu fokus pada diri sendiri dari Allah. Itu menceritakan tentang Nabi. Nabi itu tinggalkan, ada seorang buta di situ namanya Abdullah bin Ummi Maktum, itu datang meminta nasihat pada Nabi. Ya, jadi itu cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tinggalkan Abdullah, kan Abdullah buta. Sekarang Nabi SAW sedang berbicara dengan orang-orang Quraisy yang itu jadi pembesar, yang jadi tokoh. Nabi perhatian kepada orang yang punya kedudukan ini, namun tidak pedulikan orang yang tidak memperhatikan orang yang buta tadi. Jadi ceritanya tentang Nabi Muhammad. Terus saya juga pernah membaca sumber lain bahwa kalau menghafal Quran itu kan akan memberi mahkota pada orang tuanya. Menghafal Quran akan memberikan mahkota pada orang tuanya. Terus nah itu bisa dijelaskan kaitan surat Al-Baqarah ayat tadi dengan pemberian mahkota tentang menghafal Quran. Terus yang kedua itu kan kalau sebelum akhirat itu kita perlu mati.
Nah, bagaimana kita mengakhiri hidup dengan kematian yang indah. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mudah memahami Al-Quran dan tafsirannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, bagaimana mudah memahami Al-Quran dan tafsirannya? Harus belajar. Ya, mau paham Al-Quran mudah, mau paham hadis itu mudah, harus belajar. Belajarnya bagaimana? Tidak cukup belajar saking Google. Kalau dari Google nanti nyasar ke aliran sesat, nyasar ke aliran sini, belum tahu mana yang jelas. Nanti ada yang punya pemahaman radikal, ada yang punya pemahaman teroris, itu bisa dapat dari Google. Namun ngaji itu harus dengan guru. Ya, langsung belajar langsung dengan guru. Nggak cukup juga dengan otodidak belajar dari buku langsung, nggak cukup. Ada guru yang ngarahkan. Sama seperti kita belajar di sekolah. Maka rata-rata terutama pemuda itu punya pemikiran-pemikiran menyimpang, itu dikarenakan tidak belajar dari guru atau gurunya nggak benar. Sehingga ada tadi, ada punya pemahaman radikal, teroris dan seterusnya. Jadi perlu belajar. Apakah bisa anak SMA itu paham Al-Quran, paham hadis? Bisa, kalau belajarnya serius. Anak sekolah umum, apakah bisa paham Al-Quran, hadis? Bisa, kalau belajarnya serius. Bagi waktu dengan baik. Bagi waktu dengan baik bagaimana? Tinggalkan yang tidak manfaat. Kunci bagi waktu dengan baik itu tinggalkan yang tidak manfaat. Ah, ini tidak urgen, ini tidak penting. Itu bagi waktu dengan baik, kuncinya cuma di situ. Manajemen waktu yang baik itu bukan saya harus ngatur waktu gini, enggak. Ini kurang manfaat, saya tinggalkan, saya ambil yang manfaat. Itu saja manajemen waktu yang baik. Ya, jadi pelajari dengan guru dan pinter-pinter untuk manage waktu. Kalau memang pingin kuliah, kuliahnya umum, atau pingin sekolah, sekolahnya di sekolah umum. Kemudian tadi yang pertama apa? Tentang surat Abasa, kaitannya dengan mahkota yang akan diberikan pada penghafal Al-Quran. Kalau orang itu menghafalkan Al-Quran dengan baik, terutama bukan sekedar hafal, namun dia pahami isinya dengan baik. Karena ada yang hafal malah punya pemahaman seperti Khawarij. Khawarij itu kata Nabi SAW, Khawarij itu bacaan Al-Qurannya tidak sampai ke lehernya. Artinya apa? Dia cuma baca saja, cuma hafal saja, namun pemahamannya keliru. Khawarij ini jadi akar masalah sampai saat ini pada orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Asalnya dari Khawarij tadi. Yang pertanyaan kedua tadi, pertanyaan kedua, hafal as-surat tadi kan Abasa sudah. Terus yang kedua tadi, agar bisa mati husnul khotimah. Agar bisa mati husnul khotimah, yang modal yang paling utama punya akidah yang benar, akidah yang lurus. Yang kedua, punya ibadah yang benar. Ibadahnya dijaga ajak terus, dijaga istiqomah. Yang ketiga, memiliki teman-teman yang baik. Karena seorang itu akan ditemani oleh teman-teman baiknya nanti ketika dia meninggal dunia. Salah satu contohnya, kisah Abu Thalib ketika meninggal dunia, itu ditemani oleh orang-orang yang setipe dengannya. Ditemani oleh Abdullah bin Abi Umayyah, dan juga ditemani oleh Abu Jahal. Maka setipe dengan yang nanti akan menemaninya. Kalau temannya itu baik, maka akan mendukung dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, banyak berdoa pada Allah. Minta pada Allah supaya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang paling kunci adalah istiqomah itu perlu dijaga. Istiqomah itu perlu dijaga, karena kita tidak tahu kapan nyawa Allah Subhanahu wa taala itu akan cabut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Mungkin manfaat, dan selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Semoga